Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang diklaim terbaik di kelasnya di harga 2 jutaan. Dan perkenalkan ini adalah Realme Narzo 20 atau Realme Narzo 20. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Realme Narzo 20 adalah smartphone 2 jutaan yang diklaim Realme terbaik di kelasnya dengan slogannya itu Boost the Power 2 jutaan ya. Ingat, bukan yang 3 jutaan. Kalau yang 3 jutaan namanya adalah Realme Narzo 20 Pro. Kalau ini adalah versi yang non Pro. Realme Narzo 20 ini dibanderol dengan harga SRP sekitar 2.199.000. Cuman kalau misalkan kemarin kalian ikutan flash sale 11.11, kalian bisa mendapatkan harga 1.999.000 atau kita anggap aja harganya 2 jutaan lah ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk sekelas smartphone dengan harga 2 jutaan, menurut saya spesifikasinya menarik banget. Kalau untuk packaging sih tidak ada yang berubah ya, konsepnya masih Realme banget. Cuman yang berubah setelah saya lihat-lihat adalah pengimportnya. Karena biasanya pengimport Realme itu namanya PT Selalu Bahagia Bersama. Sedangkan untuk Narzo 20 ini PT-nya namanya adalah Bright Mobile Telecommunication. Sebenarnya bukan informasi yang penting-penting banget, cuman entah kenapa PT Selalu Bahagia Bersama dari Realme itu benar-benar melekat di pikiran saya. Kalau untuk spesifikasinya, Realme Narzo 20 yang harganya 2 jutaan ini sangat menarik. Pertama, untuk baterainya besar banget, 6000 mAh. Kemudian untuk chipsetnya udah pakai MediaTek Helio G85 gaming processor, dan untuk kameranya udah pakai 48 megapiksel AI triple kamera. Kemudian untuk Realme Narzo 20 ini juga sudah memiliki support quick charge 18 watt untuk variannya 4GB 64GB. Dan untuk warnanya yang akan kita bahas kali ini namanya adalah pedang biru. Cuman ada satu lagi yang namanya pedang silver. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya Realme Narzo 20. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja? Seperti biasa ada Hey, welcome to Realme Family. Kemudian juga ada smartphone-nya sendiri. Kemudian ada adapter. Nah, adapternya ini coba kita lihat untuk maksimum outputnya. Untuk maksimum outputnya 9 volt 2 ampere, berarti pas ya 18 watt. Realme Narzo 20-nya support 18 watt. Adapter bawaannya juga 18 watt. Kemudian juga ada kabel yang sudah menggunakan konektor Type-C. Oke, dan ini adalah desain dari Realme Narzo 20 ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada kayak semacam garis abstrak yang membentuk huruf V yang kalau misalkan terkena refleks cahaya itu dia berubah-ubah. Dan kata Realme kenapa didesain seperti ini? Karena huruf V itu diambil dari kata victory yang artinya kemenangan. Karena pasar dari Realme Narzo 20 ini kalau Realme bilang adalah gamer muda yang pengen HP bisa gaming dengan harga yang murah. Dan kalau dari segi desain, kalau saya pribadi ya, desain itu selera orang masing-masing. Tapi entah kenapa saya merasa suka aja dengan desain Realme Narzo 20 ini. Karena desainnya terlihat simple banget. Di bagian pojoknya ini ada tulisan Narzo Design by Realme. Kemudian bingkai kameranya juga simple, terlihat premium banget lah. Kemudian di sini juga ada fingerprint. Dan di bagian kanannya terdapat volume up and down. Kemudian ada tombol power. Di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Di bagian kiri ada SIM tray. Di bagian bawah ada audio jack, masih ada audio jack. Kemudian konektor Type-C dan speaker. Dan sekarang coba kita lihat untuk SIM tray-nya ini dia memiliki berapa slot. Dan untuk SIM tray-nya dia support dual SIM dan juga dedicated micro SD yang diklaim Realme bisa up to 256GB. Jadi kalau kalian merasa wah 64GB kurang, kalian bisa tambahkan micro SD yang bisa up to 256GB. Dan BTW ini tadi ketika saya cari untuk SIM ejectornya untuk Realme Narzo 20 ini tidak ada untuk case-nya ya. Jadi cuman kertas buku panduan seperti ini. Dan sekarang langsung aja coba kita aktifkan dan kita hands on untuk benchmark Realme Narzo 20 ini. Dan sebelum kita benchmark, kita bahas dulu untuk bagian depan atau bagian layarnya. Jadi untuk layarnya sudah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Jadi kalau saya ketuk-ketuk seperti ini, secara build quality udah solid banget. Dan untuk dimensinya 6,5 inch, kemudian resolusinya HD+. Memang masih belum full HD+, tapi mengingat harganya cuma 2 jutaan, udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 aja menurut saya udah overkill banget. Kemudian untuk screen to body rasionya 88,7%.
Kenapa bisa 88,7%? Karena untuk selfie kameranya yang 8 megapiksel ini memiliki desain mini drop, jadi bisa lebih lega untuk layarnya. Dan sekarang langsung aja kita coba benchmark. Pertama kita menggunakan Antutu, dan untuk skornya sesuai dengan klaim Realme, MediaTek Helio G85 ini mampu mendapatkan skor 200.000 lebih, dan untuk detailnya kalian bisa baca di sini. Dan buat kalian yang nggak percaya Antutu, kita langsung coba di Geekbench 5. Dan untuk Geekbench 5 performa single core-nya mendapatkan 354 dan multi core-nya 1284. Waduh, saya nggak percaya Geekbench. Ya udah, kita coba di 3D Mark. Dan di 3D Mark untuk slingshot-nya mendapatkan skor 1829 dan slingshot ekstrim 1378. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis? Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG Mobile, dan untuk settingannya Realme Narzo 20 dengan MediaTek Helio G85 ini mentoknya ada di Smooth Ultra. Dan di game PUBG Mobile ini saya rasa sih nggak ada masalah ya dengan settingan Smooth Ultra 40 fps. Saya main satu match itu nggak ada masalah. Mungkin karena ini match-match awal dengan banyak bot, kalau misalkan kita main lebih dari 2 jam atau 3 jam mungkin adalah drop FPS sedikit. Dan di game kedua saya coba langsung di Genshin Impact dengan settingannya rata kiri, jadi customnya lowest dengan FPS yang saya pilih 30 fps. Dan hasilnya MediaTek Helio G85 di Realme Narzo 20 RAM 4GB ini agak keteteran, walaupun sudah menggunakan settingan lowest atau rata kiri dengan FPS-nya itu bisa sampai 10 fps kalau scene-nya pas lagi war dengan monster yang lucu-lucu dari Genshin Impact ini. Kemudian ketika saya bermain Genshin Impact mungkin sekitar setengah jam, untuk suhu temperaturnya itu agak anget dengan sampai bisa di 45 derajat Celcius. Dan karena suhu temperatur permukaannya anget, saya coba juga untuk stress test di CPU throttle. Dan sekarang lanjut ke bagian yang paling sering ditanyakan, Bang, Netflix-nya udah L1 gak? Udah bisa XD atau Full XD gak? Nah, sayangnya untuk Realme Narzo 20 ini security wideband-nya masih ada di L3, jadi belum support Full XD ataupun XD. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk streaming di Netflix, menurut mata saya ya, entah mata saya yang karena masih muda aja atau gimana, karena menurut saya tidak ada gambar yang istilahnya pixelated banget gitu, atau kotak-kotak banget. Jadi untuk kualitasnya menurut saya kalau misalkan digunakan untuk streaming juga masih oke-oke aja. Dan karena layarnya udah IPS, kita lihat dari angle yang berbeda juga masih nyaman-nyaman aja. Untuk brightness-nya ini masih belum yang paling terang. Kira-kira kalau misalkan yang paling terang itu seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk kualitas layarnya di harga yang 2 jutaan ini menurut saya masih oke-oke aja. Untuk audionya mono ada di bawah. Untuk kualitasnya menurut saya juga udah oke banget di harganya yang 2 jutaan. Dan sekarang langsung kita cek untuk sensor-sensornya. Jadi dia ada apa aja. Untuk sensornya lengkap, yang absen itu temperatur sensor dan juga pressure sensor. Cuman kalau kalian player PUBG menggunakan sensor gyro, menurut saya sensor gyronya ini nggak terlalu akurat ya. Jadi kalau misalkan kalian main PUBG di Realme Narzo 20 ini, mending dimatikan aja gyronya, karena ya malah mengganggu menurut saya. Dan sekarang lanjut ke bagian yang juga paling sering ditanyakan, Bang, untuk touchscreen-nya delay nggak? Untuk bagian pinggir-pinggirnya aman nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini langsung aja kita coba untuk real drum bagian pinggirnya dulu ya. Oke, jadi untuk bagian pinggir-pinggirnya sebenarnya aman. Cuman entah kenapa kayaknya agak delay sedikit ya. Coba saya ngedrum sebentar dan saya cuman bisa drumnya G-Rock ya yang ini. Ya, kalau saya rasakan sih emang agak sedikit delay ya. Coba sekali lagi ya. Iya, jadi agak delay sekitar 50-100 millisecond. Mungkin delaynya ini gara-gara aplikasi Real Drumnya belum mengenali Realme Narzo 20 karena dia HP baru. Semoga aja mungkin kalau misalkan ada update bakalan lebih nggak delay untuk aplikasi Real Drum. Sekarang lanjut ke bagian yang menjadi salah satu selling point dari Realme Narzo 20 ini, yaitu baterai yang gede banget, 6000 mAh. Jadi wajar kalau secara dimensi Realme Narzo 20 ini agak bulky ya, dengan ketebalannya itu 9,8 mm dan bobotnya 208 gram. Dan untuk daya tahan baterainya udahlah ya, ini udah awet banget. Jadi ketika jam setengah 11 malam itu kemarinnya masih sisa sekitar berapa nih, 14% di setengah 7 besoknya. Padahal ini saya gunakan untuk benchmark, saya gunakan untuk download
Genshin Impact, download apapun. Jadi kayak istilahnya full time gitu. Jadi kalau untuk daya tahan baterainya udahlah jangan ditanya ya, 6000 mAh dengan chipset MediaTek Helio G85 ini awet banget. Kemudian untuk waktu pengecasannya ketika kondisi 14% ini jam 8 kemudian sampai jam 23.36 itu 99%. Jadi untuk waktu pengecasannya sih kalau dibilang cepet nggak cepet-cepet banget, 1 jam lebih. Cuman karena daya tahan baterainya awet banget, jadi kalian bisa ngecas mungkin 2 hari sekali lah untuk Realme Narzo 20 ini. Menurut saya nggak masalah, yang penting daya tahan baterainya awet, jadi ngecasnya bisa 2 hari sekali sambil ditinggal tidur. Dan terakhir kita bahas untuk sektor kamera. Dengan harga 2 jutaan dia sudah memiliki lensa utama 48 megapiksel dan selfie kameranya 8 megapiksel. Dan ini adalah kualitas kamera depan 8 megapiksel di mode video 1080p 30 fps. Nah ini kayaknya udah terupdate ya, karena yang kemarin itu saya nge-review Realme ada delay. Nah kalau sekarang tidak ada delay. Dan kira-kira untuk hasil gambarnya seperti ini. Kalau misalkan backlight kira-kira seperti ini ya, masih cukup terlihat untuk awannya. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk jalan kamera depannya dengan satu tangan seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah stabil atau agak sedikit goyang. Kalau di layarnya Realme 20 ini, Realme Narzo 20 ini masih cukup stabil kalau di layarnya. Cuman biasanya beda nanti ketika masuk ke post editing. Dan sekarang masuk ke mode kamera belakang 48 megapiksel AI-nya dan resolusinya 1080p 60 fps. Nah ini saya pegang tangan dua sambil saya jalan agak pelan. Kira-kira stabilnya seperti apa. Dan sekarang saya jalan agak cepat. Nah kira-kira seperti ini. Dan biasanya ya untuk HP mid-range itu kalau misalkan kita geser seperti ini agak stuttering. Ini udah lumayan enggak nih ya kalau di layarnya. Dan kita coba ke atas. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya di mode video 1080p 30 fps di kondisi low light. Kalau di layarnya Realme Narzo 20 ini masih ada kayak sedikit noise ya. Jadi kalau misalkan saya menuju ke cahaya lampu kira-kira seperti ini untuk terangnya. Cuman kalau saya bersembunyi di balik lampu ya, biar kondisinya low light banget, kira-kira seperti ini. Masih terlihat, cuman memang agak noise. Dan ini adalah kondisi low light pakai kamera belakang resolusi 1080p 60 fps. Dan kita mau review Vespa yang benar-benar udah seharusnya masuk museum ini ya. Tuh, udah karatan kayak gitu ya kan. Nah, jadi untuk kualitasnya kira-kira seperti ini, masih agak noise juga. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Realme Narzo 20 kali ini. Dan kesimpulannya ya jelas ya, Realme Narzo 20 ini bisa menjadi pesaing kelas berat di smartphone kelas harga 2 jutaan. Karena di harga 2 juta kecil ya, bukan 299, kalian sudah mendapatkan smartphone dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85 yang skor Antutunya bisa tembus sampai 200.000 lebih. RAM-nya 4GB LPDDR4X dengan memori internal 64GB yang masih bisa ditambah dengan microSD up to 256GB. Kemudian ada sensor fingerprint, Face ID, kemudian lensa utamanya 48 megapiksel AI kamera. Kelebihan lain menurut saya adalah layarnya. Walaupun layarnya belum Full HD+, tapi dia sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Jadi kita bisa merasa lebih aman lah. Kekurangannya menurut saya adalah vibration feedbacknya, yang mungkin seharusnya Realme udah dibenerin dari dulu ya. Semoga aja ada update untuk Realme UI dan vibration feedbacknya ini kerasa lebih baik. Karena menurut saya ya agak kurang lah ya, karena vibration feedback ini akan kita gunakan sehari-hari untuk ngetik dan untuk lain-lain. Jadi mungkin semoga ke depan bisa diupdate. Kekurangan lain adalah dimensi, yang menurut saya mungkin untuk sebagian orang 208 gram itu agak berat. Tapi wajar ya karena baterainya 6000 mAh. Tapi sekali lagi dengan harga 2 jutaan, Realme Narzo 20 ini bisa menjadi pesaing kelas berat banget untuk smartphone di harga 2 jutaan. Dan menurut saya sih worth it banget loh ya dengan harga 2 juta dengan spesifikasi seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.